tingkatkan iman dan takwa. Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Saudara-saudariku dan khususnya pemirsa Trans TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita telah tiba di penghujung Ramadan yang sangat kita rindukan dan juga kita nantikan agar Allah menerima seluruh ibadah kita sampai dengan hari ini. Kita bermohon pada Allah semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian dan saudara-saudariku, ada hal yang sangat indah. Ketika selesai Ramadan kita tunaikan, maka Allah menjanjikan satu hal yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya diminta kita memperbanyak takbir pada saat itu. Dan tidak kalimat takbir dikumandangkan kecuali menunjuk pada sesuatu yang sangat agung. Karena itu amalan dalam Islam yang paling tinggi adalah solat. Solat yang pertama kali akan dihisab saat di akhirat nanti. Solat yang menentukan kemuliaan seorang hamba. Solat tiang agama. Saking tingginya nilai solat, maka dibuka dengan kalimat takbir. Allahu Akbar. Jihad dibuka dengan takbir. Allahu Akbar. Dan ada satu amalan lagi disebutkan dalam Al-Quran, yang takbir ini justru bukan sekali, dua kali, tiga kali, tapi banyakin sebanyak-banyaknya. Itulah akhir dari Ramadan yang mengantarkan pada awal pertama di bulan Syawal. Amal itu, anugerah itu disebut dengan hari Idul Fitr. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri di pertengahan. Lihat di ujung ayatnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah, saya syariatkan pada kalian untuk puasa. Silakan perbanyak ibadah saat puasa itu. Nanti hasilnya ketika kalian selesai puasa, perbanyaklah takbir. Walitukabbirullaha, perbanyaklah takbir kepada Allah. Kenapa memperbanyak takbir? Karena Allah sudah memberikan dua anugerah selama Ramadan itu sekaligus menjadi tanda keberhasilan puasa seseorang. Yang pertama, alama hadakum. Saat Ramadan itu Allah berikan banyak hidayah untuk merubah kita jadi lebih baik. Bukankah Ramadan yang sebelum Ramadan jarang salat sunnah, saat Ramadan sunnah dikejar. Sebelum Ramadan jarang baca Al-Quran, saat Ramadan banyak baca Al-Quran. Sebelum Ramadan jarang berbagi, saat Ramadan bahkan dihitung dan dicari mana yatimnya, mana fakirnya, mana miskinnya. Sebelum Ramadan jarang istighfar, saat Ramadan banyak istighfar hampir tiap malam. Maka orang yang sukses Ramadannya, dia mendapatkan hidayah Allah saat Ramadan, karena setelah selesai Ramadan, dia menjadi dekat dengan Allah sesuai dengan hidayah yang telah diberikan itu. Untuk itulah dia banyak takbir. Untuk itu dia banyak bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang selesai Ramadan, tidak lebih dekat dengan Allah, maka ada yang tidak tepat dengan takbir yang ia kumandangkan. Datang, kata Nabi dalam bahasa-bahasa yang sangat populer oleh para ulama. Mohon maaf, ada orang datang kata para ulama pada saat Idul Fitri, cuman datang ganti pakaian saja dan menikmati makanan. Dan tidak ada yang baru dalam kehidupannya. Dia cuma datang, ikut sholat, tampil, salaman, pakaiannya bagus. Laisal idu liman labisal jadid, wa innamal idu liman taqwahu yazid. Kata para ulama, Idul Fitri itu bukan karena bagusnya pakaian berganti. Bukan karena makanan dinikmati, tapi Id yang sesungguhnya bagi orang-orang yang takwanya bertambah, kedekatan Allahnya meningkat, kedekatan dengan Allahnya meningkat, dan hidayahnya didapatkan dalam kehidupannya. Karena itulah kemudian yang kedua, kata Allah, kalau selesai Idul Fitri ini, selesai puasanya, maka perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala'allakum tashkurun, supaya kalian memperbanyak syukur kepada Allah. Terakhir, apa itu syukur? Syukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah. Tapi syukur menggunakan semua nikmat yang dianugerahkan oleh Allah sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Kita ingin bersyukur dengan nikmat mata. Maka kata Allah, seperti apa mata digunakan? Lihat yang baik-baik. Maaf ya, digunakan dengan cara yang tepat. Gambar yang tidak baik jangan dilihat. Yang bukan punya kita jangan dipandang. Jadi jangan salah menyimpulkan, keluar masjid lihat yang baik-baik, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk, ya. Nah, itu yang tidak tepat. Paham ya? Baik, jadi silahkan amalkan dan semoga kita berhasil mendapatkan anugerah dan
lahir kembali sebagai manusia yang sempurna mendapatkan anugerah Idul Fitri. Baik. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Saya persilakan. Oh, baik, silakan. Amalan-amalan selain bertakbir dan bersyukur itu apalagi tadi yang harus kita lakukan pada saat Idul Fitri, dan adakah ciri-cirinya orang yang mendapatkan Idul Fitri secara hakiki? Baik. Seperti itu Pak Ustadz. Bagus pertanyaannya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, amalan apa saja yang bisa kita maksimalkan saat bulan Idul Fitri? Amalannya dibagi dua. Satu, ada yang terkait dengan amalan vertikal, hablum minallah. Yang kedua, sunnahnya adalah menikmati makanan setelah sholat subuh sebelum berangkat Idul Fitri. Makan dulu, makan. Bukan sekenyangnya, tapi sekedar mencicipi makanan untuk menunjukkan bahwa puasa telah berakhir. Dan tidak ada makan yang paling berpahala, kecuali salah satunya makan saat hari pertama di Idul Fitri. Makan berpahala, Anda bayangkan. Yang ketiga, sholat 2 rakaat, pahalanya banyak. Ya, pahalanya banyak, walaupun sunnah, tapi sunnah setahun sekali. Ketinggalan sekarang, nunggu tahun depan kalau hidup. Ya. Baik, ini diantaranya. Ada amalan sosial terkait dengan hablum minan nas. Apa diantaranya? Menjalin silaturahim. Datangi orang tua, minta ridhonya, minta maafnya. Kemudian datangi tetangga, silaturahim. Kemudian bercengkrama dengan mereka. Kalau ada sesuatu yang silang pendapat, saling memaafkan. Minta keberkahan dan sebagainya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantara amalan-amalannya. Dan alhamdulillah orang Indonesia itu paling bagus menerapkannya. Sampai ada istilah mudik untuk silaturahim. Ya, tapi jangan lupa, jangan sampai mudiknya bekal dunia disiapkan, bekal akhiratnya kosong. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lain barangkali? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Pak Ustadz, ini kan mohon maaf ya Pak Ustadz ya, Saya maafkan. teknologi makin canggih. Ya. Saya lagi menjalankan ibadah puasa, mau menjelang ini mau lebaran nih. Rombongan rame sahabat, teman, keluarga ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Sementara saya belum sampai lebaran, tapi udah ucapan dulu nih. Kan biasanya rame nih di handphone gitu. Nah kemudian hukumnya apa sih mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Nabi dalam hadis menyampaikan absus salam. Di antara ciri orang beriman itu muslim yang baik menebarkan salam. Salam. Salam itu punya 2 arti. Pertama, salam ucapan tahiyat, penghormatan kepada orang lain. Dan tahiyat terbaik disebutkan dalam Al-Quran, surah keempat An-Nisa ayat 86. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau Anda diberikan penghormatan salam dari orang lain, maka jawab dengan yang lebih baik atau semisalnya. Contohnya bagaimana? Buka Quran surah ke-51 dari ayat 24 sampai dengan ayat 30. Yang kedua, salam itu bisa jadi anjuran-anjuran kebaikan-kebaikan. Tentang perdamaian, tentang selamat pada kebaikan tertentu. Misal, ada orang menikah kita ucapkan, orang Arab mengucapkan mubarak. Bukan mabruk, ya. Mubarak. Kalau mabruk itu unta sedang duduk, itu mabruk. Awas hati-hati, banyak orang salah di sini. Termasuk mau Idul Fitri, selamat boleh. Boleh diucapkan, pandang sebagai doa. Selamat Idul Fitri Anda sampaikan, belum nyampe sih. Cuman kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan disampaikan dan kita selamat sampai ke sana. Jelas ya? Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ada yang lain barangkali? Masih ada? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan banyak saudara kita nih yang menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan cara mudik Ustadz. Ya. Bagaimana cara seorang muslim untuk memperoleh usaha yang maksimal dalam beribadah, sedangkan dalam kondisi mudik Ustadz, untuk meraih Hari Raya Idul Fitri yang hakiki. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mudik yang baik? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab namanya Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Anda hidup dunia cari bekal yang luar biasa. Pengen pulang kampung, statusnya pengen naik di kampung. Untuk itu Anda lakukan kerja keras, kumpulkan supaya pulang disambut, orang tua nyambut, orang kampung nyambut. Maka Quran memberikan gambaran kepada kita, jangan sampai di dunia disambut, di akhirat didistakan. Maka usahakan semua penduduk akhirat nyambut kita, malaikat nyambut kita. Maka bagaimana cara berbekalnya? Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197. Baca pertengahan ayatnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Coba berbekal untuk pulang. Bekal terbaik itu meningkatkan takwa. Karena itu kita puasa ini untuk meningkatkan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tattaqun. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Bentuknya ibadah, ada sholat, ya, ada infak, ada puasa. Takwa pertama di Quran Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat ke-5. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa mutakin orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka dari sekarang ayo berlatih, jangan cuma Ramadan. Pasca Ramadan tunjukkan takwa yang paripurna. Tingkatkan salatnya, tingkatkan amal solehnya, tingkatkan bacaan Qur'annya. Semoga saat mudik nanti kita disambut oleh orang-orang terbaik saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang lain? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Baik. seperti apa sih kebiasaan yang dilakukan Rasulullah saat menjelang Idul Fitri dan saat Hari Raya Idul Fitri? Masya Terima Allah. kasih. Baik, baik. Bagus pertanyaannya. Pertama, kebiasaan Nabi itu menyempurnakan i'tikaf dulu di masjid. Setelah beliau berintikaf di penghujungnya selesai, masuk kemudian kepada awal Syawal ya. Jadi di kita itu di kalender Islam perubahan ditunjukkan dengan hijriyah berpindahnya maghrib. Ya, bukan malam harinya. Jadi maghrib. Begitu maghrib pindah maka sunnah pertama memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menyiapkan pakaian terbaik. Ya, pakaian terbaik. Bahkan jelas disampaikan dari Al-Hasan cucunya Nabi SAW. Kata beliau umirna, kami diperintahkan oleh Nabi SAW, bahkan riwayat lain amarona Rasulullah SAW annal basa ajwada ma najid wa anna tatayyaba bi atyaba ma najid. Kami diperintahkan menghadapi Idul Fitri dan Idul Adha untuk mencari pakaian terbaik yang bisa kami kenakan. Bukan paling mewah ya, yang terbaik itu yang paling halal, paling bersih. Kemudian mengenakan parfum ya untuk laki-laki, yang dengan itu tampilan kita bagus. Hari Raya setahun sekali. Ya, jadi sunnah pertama takbir, kedua cari pakaian yang baik, yang ketiga kenakan wewangian untuk laki-laki, kemudian yang ketiganya sebelum berangkat makan terlebih dahulu. Ya, sebelum berangkat makan dulu untuk menunjukkan Ramadan usai. Yang keempatnya berangkat dari satu arah, pulang dari arah yang berbeda. Kalau ada jalannya tidak sama. Kemudian yang selanjutnya dalam berjalan ini diusahakan kalau mampu dijangkau jalan kaki supaya syiarnya meluas. Nyaman sambil bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu diantara yang bisa kita dapatkan. Baik, ada lagi? Cukup ya. Baik, kalau dirasakan sudah paham, ini adalah pertemuan terakhir kita. Dan ini adalah puncak dari ibadah kita yang kita berharap semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Ramadan, buktikan kita mendapatkan hidayah Allah, ayo berubah. Isi dengan yang bermanfaat. Kalau sudah sadar yang dulu-dulu banyak salahnya, maka sisanya tinggal solehnya. Jangan sampai sudah tahu kemarin banyak salahnya, maka maksiat itu dipertahankan. Maka kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'idna ila fitratina ya Allah fi yaumil fitri ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, tolong kembalikan kami ke dalam suasana fitrah kami, dalam suasana Idul Fitri ini ya Rabbal Alamin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Tuhai Allah, mohon beningkan hati kami, sucikan jiwa kami, bersihkan hati kami dari kotoran-kotoran yang menodai kehidupan kami. Hanya Engkau pemilik hati kami yang bolak-balikan hati kami ya Rabbal Alamin. Allahumma atina ya Allah, atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, anugerahkan kami ya Allah dari sisimu rahmat terbaik, dan bimbing kami dalam petunjukmu sampai kami wafat menghadapmu ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tatawwu'ana wa jami'a amalina salih wa la tudayyi ya Allah jami'a ikhtiyarina. Ya Allah, kami mohon terima seluruh puasa yang telah kami tunaikan, rukuk kami, sujud kami, tangis kami, doa kami, kepasrahan kami. Dan mohon jangan sia-siakan seluruh amalan kami yang telah kami maksimalkan beribadah selama Ramadan ini. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa yang dapat disampaikan. Dan semoga Allah menerima seluruh puasa yang telah kita tunaikan. Saya Adi Hidayat beserta seluruh kru dari Trans TV dan teman-teman seluruhnya menyampaikan selamat mendapati Idul Fitri. Semoga kita mendapati fitrah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai hamba-hamba yang mendapatkan anugerah fitrah terindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.